si Datunya ya nurut-nurut aja gitu. Tapi bukannya si Wahyu yang turun, tiba-tiba dar, sebuah kapak melayang di lehernya Datuk Mazlan. Balik lagi sama gue Fani di YouTube channel Kena Mental. Oke, gimana kalian kabarnya? Semoga baik-baik aja di rumah ya. Sekarang gue mau cerita salah satu kasus yang terkenal di mancanegara. Sebenarnya ya masih tetanggaan juga sih, yaitu di negeri jiran. Betul banget, rumahnya Upin dan Ipin. Tapi sebelum itu gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, aku ucapin welcome everyone. Semoga kalian suka ya video-video yang ada di channel ini. Jangan lupa abis ini subscribe. Nah, pada cerita kali ini datang dari negara Malaysia yang mengisahkan seorang wanita bernama Mona Fandey. Wanita ini beralih profesi yang tadinya seorang penyanyi menjadi dukun sadis tanpa hati. Kalau di Indonesia ada urban legend Sumanto, kanibalisme terkenal di Malaysia, ya ceritanya si Mona Fandey ini. Bahkan, dia memutilasi politikus terkenal di Malaysia. So guys, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa video ini dibuat bukan untuk mengajak ataupun melakukan tindakan pada kasus yang akan gue ceritakan kali ini. Baik penyebutan nama ataupun tempat ataupun yang lainnya juga, jika ada kesalahan, gue ucapin mohon maaf. Buat kalian yang tahu informasi lebih lengkapnya, bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Mona Fandey atau yang memiliki nama asli Maznah binti Ismail, lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1956 di daerah Kangar, Perlis, Persekutuan Melayu, Malaysia. Dari kecil, si Mona ini tuh memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi dan memiliki keinginan besar menjadi seseorang yang terkenal. Mona pun berusaha keras untuk menggapai cita-citanya semenjak ia masih kecil. Nah, ketika sudah beranjak dewasa, ia pun menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Afandi Abdul Rahman. Setelah itu, dia mendapatkan support yang begitu besar dari suaminya, baik secara mental maupun fisik, sehingga akhirnya dia pun menjadi seorang penyanyi terkenal dan dapat menggapai cita-citanya tersebut di tahun 1987. Nah, dia pun menjadi penyanyi kondang kala itu yang memiliki album bertajuk Diana 1. Pada saat itu terhitung penjualan albumnya cukup fantastis di pasaran, sehingga terbentuklah nih nama panggung Mona Fandey, yang akhirnya dia dikenal seantero Malaysia pada kala itu. Nah, salah satu lagunya yang terkenal yaitu berjudul Ku Nyanyikan Lagu Ini, dan dia sempat bahkan masuk ke TV nasional. Namun sayangnya nggak berselang lama, karirnya pun meredup. Persaingan yang begitu ketat saat itu membuat nama Mona Fandey akhirnya pun tenggelam. Hal ini pun membuat Mona menjadi stres, frustasi, karena kayak dia tuh mengidam-idamkan menjadi seorang penyanyi terkenal, udah dapet panggung, tapi kayak kok baru sebentar udah harus turun lagi. Padahal dia selama ini sudah sangat bekerja keras, apalagi juga udah dibantu sama suaminya. Selain dari banyaknya pendatang baru yang lebih cantik, lebih berbakat, mungkin salah satu faktor kenapa namanya mulai meredup itu karena kurang ada kurang strategi marketing lah ya untuk promosinya si Mona Fandey ini. Jadi ya kalah sama marketing dari penyanyi lain. Nah, mulai dari hari itu Mona Fandey pun hilang dari dunia entertain. Dia pun berusaha bangkit dari keterpurukannya dan akhirnya memutuskan untuk banting setir untuk mencari profesi pengganti.
Nah, mungkin kalau artis lain itu bakal kepikiran kayak, oh mungkin gue akan mencoba masuk ke dunia bisnis, atau bisa juga belajar untuk menjadi entrepreneur. Tapi enggak nih sama si Mona. Si Mona ini justru malah kepikiran menjadi bomoh atau dukun. Hal ini masih didukung sama suaminya. Bahkan si Mona Fandey ini akhirnya belajar ilmu hitam ke negara Thailand dan negara Indonesia. Kebawa lagi kan kita. Emang sih kabarnya si Mona Fandey ini sempat datang ke kota Medan sama ke daerah yang ada di Jawa Barat. Setelah itu dia pun membuka praktik pengobatan alternatif dan supranatural yang bisa dikatakan lumayan populer. Dan ya bisa dibilang juga usahanya tuh langsung melejit sampai laris manis. Tarif yang dipatok sama si Mona Fandey ini juga nggak main-main guys, dan terbilang mahal di zaman itu. Tapi anehnya, banyak pasien-pasien yang justru merasa puas setelah melakukan konsultasi dan menjalani metode praktik dari si Mona Fandey ini. Pada bulan Juli tahun 1993, datanglah seorang politikus terkenal di Malaysia yang bernama Datuk Mazlan Idris. Dia adalah mantan ahli Dewan Undangan Negeri Batu Alam, Kota Pahang, yang datang ke tempatnya si Mona Fandey ini agar dibantu nih untuk meningkatkan karirnya di dunia politik. Mona pun menyanggupi nih dengan catatan tarif yang mahal dan diberikan jaminan. So guys, tarif yang dipatok sama si Mona Fandey ini itu sekitar 8 miliar kalau dirupiahkan. Gila, mahal banget men. Awalnya Datuk ini ngerasa ragu ya, karena kayak gila mahal abis gitu kan. Tapi karena iming-iming yang diberikan oleh Mona, kayak banyak kok politikus yang udah sukses di Malaysia berkat Mona. Ditambah lagi, dia juga menjanjikan akan memberikan jimat sebuah tongkat ajaib dan sebuah peci hitam yang konon katanya pernah dipakai oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Karena tergiur dan udah gelap mata, percayalah nih si Datuk Mazlan ini. Dan akhirnya dia pun ngasih DP atau uang muka, terus ngasih jaminan berupa sertifikat tanah. Akhirnya dilakukanlah ritual atau upacara ilmu hitam. Dibawalah nih si Datuk Mazlan itu ke kayak ruangan praktek gitu, terus dia disuruh tiduran dan disuruh nutup matanya. Di situ Mona mulai merapal mantra-mantra sambil kayak baca-baca qomat kamit gitu. Dan dia bilang akan ada wahyu yang akan turun. Setelah itu dia pun menabur bunga ke atas tubuhnya Datuk Mazlan. Si datuknya ya nurut-nurut aja gitu. Tapi bukannya si wahyu yang turun, tiba-tiba dar! Sebuah kapak melayang di lehernya Datuk Mazlan. Meninggallah dia saat itu juga. Sadisnya lagi, ternyata si Mona ini nggak sendirian guys. Dia dibantu oleh asistennya yang bernama Juraimi Husin, juga dibantu sama suaminya sendiri. Mereka bertiga pun memutilasi si Datuk Mazlan menjadi 18 potongan. Kemudian mereka pun mengubur jasad yang udah menjadi potongan-potongan itu di sekitar rumahnya. Fakta lainnya, ternyata nggak hanya membunuh, tapi uang dari Datuk Mazlan ini yang begitu banyak dirampas habis oleh Mona dan suaminya. Karena si Datuk Mazlan ini hilang tanpa kabar, istri sama keluarganya pun mulai khawatir, kayak mulai bertanya-tanya, ini kemana suami gue gitu kan. Akhirnya mereka pun melapor ke polisi, diselidikilah tuh sama polisi. Tapi mereka nggak kunjung dapat informasi atau pencerahan apapun kemana si Datuk ini sebenarnya pergi. Di saat polisi lagi kebingungan cari-cari informasi, Mona dan suaminya justru belanja dan menghabiskan duitnya ke mall. Bahkan dia membeli sebuah mobil Mercedes secara cash. Tapi apesnya, di tengah-tengah kesenangan Mona sama suaminya, asistennya yang bernama Juraimi tadi
tiba-tiba ketangkep polisi karena kasus narkoba. Dia ditangkap di salah satu diskotik gitu dengan kondisi yang udah mabuk, udah ya abis minum-minum gitu, dan udah mengkonsumsi narkoba juga. Akhirnya diringkuslah ke kantor polisi. Dan pas banget nih, karena dia posisinya lagi mabuk, dia pun ngelindur. Gak sengaja keceplosan kalau dia udah membunuh Datuk Mazlan sampai meninggal. Nah, disitulah bocor. Akhirnya ketahuan semua kejahatan dari Mona Fandey. Mona pun akhirnya ditangkap dan diringkus polisi, kemudian diinterogasi. Juraimi juga ngasih tahu di mana nih letak kuburan dari Datuk Mazlan. Dan ketika kuburannya udah digali, yang tadinya potongannya itu ada 18, tapi yang ditemukan kurang dari 18. Nah, dari sinilah spekulasi kanibalisme yang dilakukan oleh Mona dan suaminya itu bermunculan. Dan masyarakat saat itu percaya. Jadi si Mona ini akhirnya dijuluki wanita kanibal. Ya sebenarnya belum ada informasi valid juga sih, benar atau enggaknya bahwa si Mona ini memakan potongan tubuh dari Datuk Mazlan. Tapi memang saat itu kabar yang dipercaya oleh masyarakat Malaysia, Mona ini melakukan kanibalisme. Nama Mona Fandey ini terkenalnya bukan main. Udah mantan artis, tiba-tiba beralih profesi jadi dukun, membunuh juga politikus terkenal sampai mutilasi, terjerat kasus kanibalisme juga. Wah, viralnya bukan lagi itu di Malaysia. Tapi gilanya lagi, ini kayaknya si Mona tuh udah sakit jiwa banget ya. Bukannya ngerasa bersalah, dia malah seneng dan bangga. Karena akhirnya cita-cita dia untuk menjadi terkenal seantero jagat Malaysia itu terwujud. Meskipun dulu kan ya masih positif lah ya, dia pengennya jadi penyanyi terkenal. Tapi sekarang kan udah beda ya. Tapi dia kenapa tetap ngerasa kayak bangga gitu. Meskipun ini di hal negatif ya. Kalau kalian lihat semua pemberitaan dari Mona Fandey ini itu posisinya emang dia tuh lagi senyum, cengar-cengir, bahkan di beberapa foto tuh kayak sampai pose gitu. Ini kayaknya angle dia angle kiri karena kebanyakan fotonya tuh agak ngadep kanan gitu. Oke, back to topic. Dan dia pun selalu memakai pakaian-pakaian yang fashionable, modis, terus juga selalu make up. Kalau ketemu kamera sama media tuh langsung kayak pose gitu. Dan setiap dia ngeliat kamera tuh pasti mukanya sumringah, senyum sampai lebar banget tuh senyumnya, kelihatan tuh semua gigi-giginya tuh. Dia mengakui perbuatannya dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kayak dia ngerasa tuh lempeng-lempeng aja gitu, seakan-akan dia nggak pernah melakukan sesuatu di luar nalar. Gilanya lagi, emang gila banget lah orang ini. Dia bahkan ngomong ke para wartawan, dia bilang, aku senang dan aku berterima kasih kepada masyarakat Malaysia. Atas perbuatannya, mereka bertiga pun dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan Malaysia. Kemudian dieksekusi pada hari Jumat tanggal 2 November tahun 2001 di penjara Kajang. So guys, itu dia kasus yang dikategorikan paling mengerikan yang terjadi di Malaysia. Nah, kalau dari sisi psikologi yang bisa kita analisis, si Mona Fandey ini bisa dikatakan mengalami gangguan kepribadian. Pertama yang udah pasti psikopat. Yang kedua yaitu ada Histrionic Personality Disorder atau HPD dan Star Syndrome. Jadi HPD ini adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola perilaku terus-menerus mencari perhatian serta emosi yang ekstrim. Pengidapnya ini selalu berusaha untuk mendapatkan perhatian, karena kalau enggak, dia akan merasa enggak nyaman. Biasanya ciri-ciri pengidapnya itu pertama udah pasti selalu berusaha mencari perhatian dari orang-orang sekitarnya, kemudian memiliki emosional yang enggak stabil, dan selalu memperhatikan penampilan fisiknya. Nah, hal ini sama kayak yang dilakukan Fauna di depan para media. Dia akan selalu berusaha seperfect mungkin, secantik mungkin, supaya dia merasa kayak semua perhatian tertuju padaku gitu.
Dari beberapa faktor, baik itu secara genetik, biologis, ataupun psikologi, salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan ini adalah sebagai bentuk pertahanan diri kita ketika kita mengalami stres yang cukup berat. Nah, di sini kan pemicunya adalah ketika si Mona ini karirnya meredup, jadi kayak keinginan terbesar dia nih sebagai penyanyi terkenal, akhirnya harus pupus. Yang selanjutnya yaitu ada star syndrome, dimana ya ciri-cirinya hampir mirip lah sama HPD tadi, tapi bedanya dia lebih ke arah narsistik, sehingga dia merasa bahwa dirinya tuh spesial, dan dia selalu haus akan pujian dari orang-orang. Nah, kalau suaminya bisa dikatakan lebih ke arah buta akan cinta kayaknya ya. Dia yang harusnya menjadi pemimpin keluarga, tapi malah lebih didominasi oleh istrinya sendiri, yang bahkan ya bisa dibilang udah gelap mata lah, udah nggak bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Harusnya dia bisa lebih support istrinya ke arah yang lebih positif, tapi ini malah yang negatif pun didukung sepenuhnya, bahkan dia ikutan terjun di situ. Udah gila. Sama halnya kayak kasus Cut Zaharafona yang dulu sempat aku bahas juga nih kasusnya di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, ini dia videonya. Gimana ya? Ya pokoknya di sinilah. Nanti kalian bisa cari aja di playlist channel kita, celah. Oke, di kasus Cut Zaharafona ini juga masyarakatnya itu masih bisa dibilang masih percaya sama hal-hal mitos, hal-hal goib. Jadi masyarakat Malaysia saat itu juga masih mempercayai mitos-mitos ataupun ilmu hitam yang dibuat oleh para dukun palsu itu. Itu dia cerita pada video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan kalau misal kalian punya ide konten, ide cerita, itu boleh banget langsung komen di kolom komentar di bawah. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Gue Fani, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.